Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan tetap belajar materi wawancara ya. Tapi lanjutan dari materi yang kemarin. Dengarkan baik-baik ya. Akan saya lanjutkan materi yang kemarin, tapi tetap beberapa saya ulangi lagi. Saya bacakan saja yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Untuk wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara sendiri yaitu adalah orang yang mewawancarai untuk mencari informasi. Sedangkan narasumber tadi adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber disebut juga informan. Ingat-ingat, narasumber juga disebut sebagai informan. Nah, untuk selanjutnya tujuan wawancara kemarin sudah sering kali dijelaskan untuk mendapatkan sebuah informasi yang tepat dari narasumber yang ahli dalam bidangnya. Ya. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan di wawancara kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara, yang harus dipersiapkan yaitu menghubungi narasumber dan membuat janji. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan dengan unsur adik simba atau kata tanya. Yang ketiga, datang tepat waktu dan berpakaian yang sopan. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan santun. Dan yang kelima, berlatih terlebih dahulu agar tidak terlalu bergantung pada daftar pertanyaan. Nah, itu kemarin ya kan? Itu materi kemarin yang sudah Pak Rian jelaskan. Untuk selanjutnya materi hari ini yaitu hal yang harus kita perhatikan ketika kita sedang wawancara. Tadi sebelum wawancara kita harus menyiapkan daftar pertanyaan, harus menyiapkan janji dan lain-lain. Sekarang saya jelaskan untuk materi hari ini adalah hal yang harus kita perhatikan ketika kita sedang wawancara. Ya, yang pertama, perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai wawancara. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya, atau perkenalkan Bu, nama saya Rizkianto Mauludin. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Atau apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Selanjutnya, setelah kita perkenalan diri, menyampaikan tujuan dari wawancara. Ya, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang produksi susu yang dihasilkan dari sapi ternak Bapak, misalkan seperti itu ya. Kita menyampaikan tujuan. Setelah salam, kita perkenalkan diri kita, terus kita menyampaikan tujuan kita untuk wawancara itu untuk mengetahui informasi apa ya. Yang poin ketiga, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Contohnya gimana Pak? Pertanyaan yang ringan itu yang mudah. Misalkan kabarnya bagaimana Pak? Tanya kondisi atau kabar. Belum menuju ke soal yang sudah kamu buat ya. Selanjutnya, cairkan suasana dengan menyenangkan tentang kegemaran toko. Jika suasana sudah cair, baru kita memulai persoalan yang menjadi topik wawancara kita. Jadi mencairkan suasana itu bukan kayak es krim mencair, bukan. Tapi kita harus bisa membuat narasumber tersebut sudah nyaman dengan kita. Artinya kalau diajak bicara sudah nyambung. Dengan cara apa Pak?
Nah, itu tadi dengan cara memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Bisa juga menyenangkan tentang kegemaran tokoh narasumber tadi. Kalau suasananya sudah cair, sudah bisa diajak tertawa atau tersenyum, baru kita mulai bertanya tentang persoalan yang sudah kita buat menjadi topik wawancara. Selanjutnya, kita harus menyebutkan nama narasumber secara lengkap. Misalkan, saya Pak Rian ini bertanya kepada Pak Munir, misalkan ya. Permisi, Pak Munir, bagaimana tentang kegiatan di sekolah MI Pemusgri ini? Nah, misalkan. Nah, kita harus menyebutkan, jangan bagaimana Pak. Nah, kita harus menyebutkan namanya juga. Kalau bisa secara lengkap. Bagaimana Pak Munir? Lah, dilanjutkan ya namanya juga. Selanjutnya, bawa buku catatan atau alat tulis, atau kalau perlu perekam saat melakukan wawancara ya. Bawa buku catatan tujuannya untuk mencatat jawabannya supaya kamu tidak lupa. Diambil intinya, jangan misalkan narasumber menjawab, kamu tulis semua, nah itu kelamaan. Tapi kamu harus mengambil intinya saja. Atau kalau bisa membawa alat perekam, supaya kalau kamu di rumah bisa kamu putar lagi suara perekamnya, ya kan? Bisa menggunakan handphone dan lain sebagainya untuk merekam. Selanjutnya kita dengarkan pendapat atau informasi dari narasumber secara seksama. Ya, jangan berbicara atau bahkan jangan tidak mendengarkan atau ngelamun. Nah, nanti kita tidak tahu informasi yang diberikan dari narasumber. Dan hal pentingnya, kita tidak boleh memotong ucapan narasumber. Kalau narasumber masih menjelaskan, kita tidak boleh bertanya lagi. Tunggu habis pertanyaannya, tunggu habis jawaban dari narasumber, baru kita bertanya pertanyaan baru supaya keterangannya tidak terputus ya. Nah, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Nah, ini tadi. Kalau kamu nyatetnya belum selesai, jangan sampai kamu, maaf Pak, diulangi jawabannya. Nah, itu tidak boleh. Makanya harus sedia alat perekam. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, maksudnya membingungkan narasumber. Misalkan tidak nyambung pertanyaannya. Pak, bagaimana, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan? Nah, itu kan gak nyambung. Misalkan, mengapa Pak Rian tidur apa? Lah, kan gak nyambung. Mengapa Pak Rian tidur apa? Nah, itu pertanyaan tidak nyambung, berbelit-belit dan membingungkan narasumber untuk menjawab. Misalkan, sapi bagaimana cara memberi makan? Nah, kan gak nyambung, sapi bagaimana cara memberi makan? Nah, itu pertanyaan yang tidak nyambung alias berbelit-belit. Harusnya bagaimana cara Bapak Munir dalam memberi makan sapi ternak Pak Munir. Nah, misalkan seperti itu ya. Jangan berbelit-belit atau membingungkan. Selanjutnya, hormati petunjuk narasumber. Maksudnya kita harus menghormati apa semua yang dijawab oleh narasumber, karena kita memang butuh informasi. Jangan kamu bantah. Misalkan, iya ini sapinya saya beri makan setiap pagi, siang, dan sore. Terus kamu bilang, Pak, malam itu harus dikasih makan supaya sapinya tidak lapar. Nah, itu tidak sopan atau tidak menghormati petunjuk dari narasumber ya. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber, sama seperti tadi. Dan yang selanjutnya, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat, sama dengan yang tadi ya. Bawa buku catatan untuk apa? Mengambil kesimpulan jawaban. Jangan semuanya dicatat, nanti tidak cukup waktunya. Nanti malah kamu kepengen mengulang pertanyaan, tidak boleh ya. Nah, makanya
makanya kamu harus sudah berinisiatif untuk membawa alat perekam. Nah, itu kegiatan yang dilakukan ketika sedang wawancara. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan setelah wawancara. Kemarin kita sudah sebelum wawancara, hari ini kita belajar sedang wawancara dan setelah wawancara. Untuk yang pertama, mohon diri. Mohon diri itu mengatakan kalau kamu sudah selesai. Terima kasih Pak, wawancara hari ini sudah selesai, dengan ucapan terima kasih dan salam. Ya, lebih baik lagi karena kita sudah berkunjung dan meminta informasi, kita membawa sebuah bingkisan. Nah, itu lebih menarik. Kenapa? Karena kita menghormati narasumber kita. Ya. Selanjutnya, sampaikan permohonan maaf jika selama melakukan wawancara ada hal yang kurang berkenan. Contoh, terima kasih Pak atas jawaban yang sudah Bapak informasikan kepada saya. Sangat berguna informasi-informasi yang sudah Bapak sampaikan. Sekian Pak pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila selama kegiatan wawancara ada hal yang kurang berkenan. Ya, nah itu contoh kalimat yang bisa kamu gunakan untuk kegiatan setelah wawancara. Ya, nah kegiatan setelah wawancara juga harus membuat sebuah laporan wawancara. Nah, ini saya jelaskan format menulis laporan wawancara. Yang pertama, ada latar belakang, itu menuliskan alasan wawancara. Ya, mengapa kamu melakukan wawancara di peternak sapi, itu kamu tuliskan. Karena saya ingin mengetahui informasi tentang sapi, maka saya akan berwawancara kepada Bapak ini. Nah, misalkan, ya itu alasan dalam wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan yang dilakukan dalam wawancara, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang ketiga, formatnya adalah topik wawancara. Menuliskan wawancara. Yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Di situ menuliskan waktu kamu, jadi waktu misalkan jam 7 sampai jam berapa. Tanggal berapa, hari apa kamu tuliskan. Tempat kegiatannya kamu melakukan wawancara di mana, ya. Yang E adalah laporan hasil wawancara. Menulis jawaban dari narasumber dan juga pertanyaan pewawancara dan hasil wawancaranya, ya. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah kamu membuat semua jawaban tadi, kamu perlu membuat kesimpulan. Ini adalah langkah terakhir. Misalkan sudah ada 10 pertanyaan sudah dijawab. Nah, kamu menarik kesimpulan. Kemarin di tema 1 sudah pernah belajar membuat kesimpulan ya. Jadi yang penting-penting diambil, yang pokok-pokok bahasan diambil, lalu kamu gabung menjadi sebuah paragraf ya. Menjadi sebuah paragraf, akhirnya menjadi kesimpulan. Nah, materi hari ini yaitu mengenai kegiatan ketika sedang wawancara, sesudah wawancara, dan membuat format menulis laporan wawancara. Ada 3 topik bahasan ya. Yang depan tadi hanya untuk mengulang supaya kamu masih ingat. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai dan kita akhiri dengan tugas evaluasi. Tugas evaluasi untuk hari ini yaitu catatlah materi lanjutan. Yang awal-awal tidak usah dicatat. Kamu melanjutkan catatan. Yang pertama ketika sedang wawancara tadi. Yang kedua sesudah wawancara. Dan yang terakhir adalah format laporan wawancara. Ya, ada 3 topik bahasan yang perlu kamu catat. Untuk tugas yang kedua yaitu kerjakan soal di link. Nanti saya lampirkan soal link Google Formulir untuk kalian jawab. Soal berasal dari Jenius. Kalian buka Jenius tema 3 muatan yang bahasa Indonesia saja ya. Ada di halaman 87 sampai 88.
Yang kedua ada di halaman 96 sampai 97. Yang ketiga ada di halaman 105 sampai 106. Jadi di Google Formulir nanti cuma ada pilihan ganda A, B, C, D ya. Kalian melihat soal dan jawabannya sesuai dengan halamannya. Oke? Yang dikerjakan hanya pilihan ganda. Nanti langsung diklik jawabannya di Google Formulir tanpa ditulis ya. Dan ada tambahan 5 soal isilah. Itu kalian jawab dengan benar. Oke? Setelah itu kirim foto catatannya di Google Classroom ya. Dan bukti kalau kamu sudah mengerjakan link tadi. Nah, alhamdulillah. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat semua dan fit dalam mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap jangan lupa yang belum mengerjakan tugas video wawancara segera dikerjakan. Ya nak, mohon maaf karena banyak sekali yang masih menunggak tugas, terutama tugas yang praktek-praktek. Ya, sebelum PAS kalian harus sudah menyelesaikan semuanya. Saya akhiri lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.